Ngobrol skuy, hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya M. Ihsan Kalabtul Mukminin Disokin pada acara Ngobrol Skuy, hayu. Jadi di kesempatan hari ini kita akan ngobrol mengenai kesehatan mental dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung. Susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dan sambutan dari penanggung jawab acara. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, kesimpulan. Yang keempat, penutupan. Untuk memperhemat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kenal sumber yang akan memberikan informasi, penanggung jawab acara ini yaitu Ibu Ri Rahmawati akan memberikan sambutan terlebih dahulu. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ri Rahmawati telah memberikan sepatah dua patah katanya untuk membuka acara ini. Bukan hanya kesehatan jasmani, kesehatan mental pun harus kita jaga pada saat pandemi saat ini. Karena seperti kata pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dengan itu, mari kita sambut Dr. Hargo kemarin sebagai perwakilan dari dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia untuk memberikan materi. Kepadanya kami persilahkan. Wabah pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak bukan hanya terhadap faktor fisik dan kesehatan kita, tetapi juga terhadap kondisi jiwa, mental, dan psikologis kita. Merasakan suatu perasaan yang cemas, sedih, stres, bingung, takut, dan marah adalah suatu perasaan yang normal, perasaan yang wajar dan alamiah di tengah menghadapi krisis yang seperti ini. Panca indera kita melihat ketika melihat, mendengar, dan menyaksikan suatu peristiwa krisis yang membahayakan akan menyebabkan otak kita mengeluarkan suatu hormon yang kita sebut kortisol, dan itu akan menyebabkan suatu reaksi stres di dalam tubuh kita. Kadang-kadang kita merasakan jantung kita mungkin berdebar lebih kencang, nafas menjadi sesak, pencernaan menjadi terganggu, kepala menjadi berat, otot kita menjadi tegang. Itu adalah merupakan reaksi stres yang wajar terjadi ketika kita menghadapi situasi krisis yang seperti ini. Apa yang mesti kita lakukan? Kita coba berbicara dengan orang-orang yang kita kasihi di rumah, tetap melakukan kontak sosial, menyampaikan apa yang kita rasakan tersebut kepada mereka. Itu adalah merupakan suatu bentuk ventilasi yang menyebabkan kondisi perasaan kita akan menjadi lebih baik tentunya. Saat ini pemerintah menganjurkan agar kita di rumah saja. Selama kita tinggal di rumah, tetaplah kita menjaga pola hidup yang sehat, seperti makanan yang bergizi, tidur yang cukup, olahraga yang teratur. Karena dengan melakukan pola hidup sehat yang seperti itu, kita juga bisa menjaga kesehatan jiwa kita dengan baik. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa menyampaikan beberapa tips bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan membatasi informasi yang berlebihan terhadap berita-berita yang mungkin belum diketahui kebenarannya. Memilah informasi yang kita dapatkan. Selalulah mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya, dan kita melakukan pencegahan, melakukan penanganan sesuai dengan yang dianjurkan. Kemudian kita juga perlu mengatasi berbagai kondisi perasaan yang tidak nyaman saat ini dilakukan dengan melakukan hal-hal yang positif. Kita juga perlu mengatasi berbagai emosi yang kita rasakan saat ini dengan menggunakan berbagai keterampilan yang bisa kita lakukan. Contohnya dengan melakukan relaksasi. Relaksasi dengan menarik nafas dalam, atau ada teknik yang kita sebut progressive muscle relaxation, dan juga mindfulness. Berbagai keterampilan-keterampilan mengatasi emosi bisa kita gunakan di waktu yang sekarang ini. Itu akan membuat perasaan tidak nyaman yang kita rasakan ini akan kembali membaik dan kesehatan jiwa kita bisa terjaga dengan baik. Terima kasih kepada Dr. Hargo kemarin yang telah memberikan informasi yang sangat berguna untuk kita dalam menjaga kondisi mental kita. Seperti yang sudah disampaikan tadi, apa yang harus kita lakukan pada saat pandemi saat ini untuk menjaga mental kita, yaitu pertama, membatasi informasi yang berlebihan. Karena
media-media saat ini memberikan informasi itu bukan membuat kita merasa aman, tapi merasa cemas. Itulah yang dapat mengganggu kesehatan mental kita. Makanya kita harus membatasi. Yang kedua itu adalah memilah dan memilih informasi yang kita dapat. Cari sumber yang terpercaya. Jangan sumber abal-abal yang membuat statistika penyebaran COVID lah, apalah, harus terpercaya. Yang ketiga adalah melakukan banyak hal positif, seperti melakukan olahraga di rumah, atau membuat karya-karya yang dapat kita lakukan di rumah yang sangat berguna untuk hidup kita, bahkan bisa untuk berguna buat orang lain. Yang keempat adalah mengatasi emosi kita dalam menanggapi hal tersebut, karena seperti yang kalian tahu, media saat ini membuat kita cemas dengan informasi-informasi yang disebarkan. Jadi dengan cara membatasi informasi, mengatasi emosi, itu bisa membuat mental kita menjadi lebih baik dengan cara mungkin berbincang dengan sanak keluarga, ya, orang tercinta yang di sekitar kita, keluarga kita, itu akan membantu untuk menjaga kesehatan mental kita. Alhamdulillah kita sudah ada di ujung acara. Terima kasih telah berkontribusi dalam acara Ngobrol Skuy, dan jangan lupa untuk datang lagi di acara Ngobrol Skuy lainnya. Terima kasih. Jangan lupa Ngobrol Skuy. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol Skuy. Hayu.